Pemirsa, Polda Sumatera Selatan menurunkan tim psikolog dan psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan Herianti, putri pengusaha Akiditio, pelaku donasi fiktif 2 triliun rupiah. Tim ini disebut sudah memeriksa kejiwaan Herianti berdasarkan permintaan penyidik Subdit Herda di Reskrimum Polda Sumatera Selatan yang sedang membangun konstruksi hukum atas kasus ini. Hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Herianti ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi polisi dalam menyelidiki kasus donasi fiktif sebesar 2 triliun yang belakangan mengundang perhatian publik. Sementara untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, polisi kini masih menunggu hasil swab PCR dari Balai Besar Laboratorium Bank. Sebab Herianti sebelumnya mengeluh sesak nafas usai diperiksa polisi dan sempat mendapat bantuan oksigen. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 6 orang saksi terkait bantuan 2 triliun fiktif ini. Dilakukan pemeriksaan psikologi oleh psikolog yang ada di Polda. Ya, hasilnya masih nunggu karena kan tidak bisa langsung keluar. Yang kedua, kita juga meminta bantuan kepada psikologis yang ada di Jakarta terkait dengan tambahan-tambahan untuk pemeriksaan khususnya terkait psikologi. Hari ini progresnya baru itu, karena yang bersangkutan belum bisa saya belum dapat informasi hasil swab yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Sehingga kita nggak berani juga karena kan terkait dengan pandemi COVID-19. Tapi insya Allah kalau memang segera bisa kita lakukan klarifikasi lanjutan, kita akan lakukan klarifikasi. Ya pemirsa, kini polisi tengah memeriksa Herianti, putri almarhum Akiditio atas kasus donasi fiktif sebesar 2 triliun rupiah. Dalam pemeriksaan ini polisi tengah menggali apa sebenarnya motif dari Herianti memberikan donasi sebesar 2 triliun rupiah yang jumlahnya tentunya sangat fantastis ini. Ya, saat ini kita pemirsa, tentunya saat ini polisi tengah melakukan tindakan yang dilakukan atau telah bertindak atau menduga tindakan yang dilakukan Herianti ini terindikasi sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat dijerat pasal pidana. Akankah tindakan Herianti ini berakhir di meja hijau? Untuk memperbincangkan hal ini kita telah bersama pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Khurdi Sitompul. Terima kasih Pak Khurdi telah bergabung bersama kami. Pak Khurdi, menurut Anda terkait dengan donasi atau mungkin terkait putri Akiditio ini, mungkinkah bisa dijerat oleh pasal pidana atas tindakannya yang memberikan donasi fiktif sebesar 2 triliun rupiah, Pak Khurdi? Menurut pendapat saya bisa dikenakan paling tidak pasal 378 KUHP ya, mengenai penipuan. Jadi di dalam peristiwa ini ada 2 pecah hukum. Pertama, peristiwa hukum perdata, yaitu keluarga atau putrinya Akiditio itu memberikan hibah kepada Polda Sumatera Selatan. Jadi pemberian hibah, jadi ada perikatan ya. Nah, perikatan itu diberikan secara lisan. Nah, kemudian putrinya Akiditio itu membuka giro. Nah, giro itu tidak cukup dananya. Nah, menurut pasal 378 dan menurut jurisprudensi, pembukaan giro atau cek kosong, di mana si penerbit atau si pembuka giro itu tahu bahwa dananya tidak cukup, maka itu adalah bagian dari tipu muslihat. Ya, bagian dari tipu muslihat. Nah, kita tahu pasal 378 salah satu unsurnya itu adalah ingin menghilangkan atau menghapuskan hutang, ya. Dalam hutang dalam arti ini kewajiban, ya, kewajiban finansial, ya, kewajiban menjadi hutang itu. Nah, untuk memenuhi janjinya memberikan hibah itu, putri Akiditio itu membuka gironya kosong. Nah, jadi yang saya katakan tadi, menurut jurisprudensi, dan ini sering banyak sekali putusan
pembukaan cek atau giro kosong itu merupakan salah satu tipu muslihat. Jadi menurut pendapat saya telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Oke, baik. Nih, adakah juga pasal yang bisa dikenakan lain selain 378 menurut Anda, Pak Kurdi? Ya, kalau seperti penyebaran berita bohong mungkin? Begini, yang memberitakan berita bohong itu kan bukannya putrinya, dia bukan yang menyebarkan. Nah, ya kan. Jadi saya kira unsur menyebar bukan dia, kecuali dia memberitakan entah dengan menggunakan pamflet atau dengan itu yang paling kuno sekali. Kalau yang modern ya dia misalnya menggunakan medsos atau apa itu bisa. Nah, tapi dalam hal ini saya kira untuk penyebaran berita bohongnya menurut saya sih agak lemah ya, karena bukan yang bersangkutan yang menyebarluaskan gitu. Yang menyebarluaskan pihak lain. Jadi menurut saya sih yang lebih tepat itu dia dikenakan penipuan pasal 378 KUHP itu, karena dia membuka giro kosong, bahwa dia tahu bahwa di rekeningnya tidak mencukupi dana sebesar itu. Tapi di 378 KUHP ini kan dikatakan bukan syaratnya ada yang dikorbankan atau ada yang dirugikan seperti itu. Nah ini iya, dalam hal ini kan Polda Sumatera Selatan, karena kan Polda Sumatera Selatan itu kan dia sudah menerima janji hibah, ya kan? Janji hibahnya itu kan diberikan secara lisan. Ya, pemberian hibah itu atau perikatan pada umumnya bisa diberikan secara lisan maupun tertulis. Yang terpenting para pihak, yaitu yang memberi hibah dan yang menerima hibah itu sepakat. Nah, itu kan sudah ada perikatannya. Jadi sampai sebenarnya walaupun misalnya giro itu belum bisa diisi, kewajibannya keluarganya Akiditio itu masih ada, karena dia sudah berjanji, ya kan, memberikan hibah. Kan mereka udah bikin perjanjian, jadi sudah ada akadnya, yang satu mau memberikan, yang satu mau menerima. Jadi oleh karena itu saya bilang tadi, dalam peristiwa ini ada dua peristiwa hukum. Satu peristiwa hukum perdata pemberian hibah, satu lagi dia membuka giro kosong. Jadi itu saya kira sih saya kira sih mudah lah. Ini udah hari-hari kok orang kalau buka cek kosong atau giro kosong, ya kan, untuk membayar mau bayar hutang atau mau beli sesuatu, itu udah dikenakan kena pasal 378. Saya kira udah hari-hari itu perkara ini banyak, saya kira yang ini kan. Jadi nggak perlu mencari pasal-pasal yang lain gitu ya. Cuman kan ya. Baik, Pak Kurdi, kalau memang Polda Sumatera Selatan di sini yang dianggap dirugikan, dirugikannya berupa apa, Pak? Kalau secara materi kan ini belum dapat atau seperti apa? Loh kan dia dijanjikan mau diberikan hibah, itu kan perikatan, ya kan? Nah, jadi perikatan, ya janjinya itu kan perjanjian pemberian hibah, ya kan? Karena ada diterima, itu kan artinya Polda Sumatera Selatan itu mempunyai piutang dalam hal ini orang yang memberikan ini, karena hibah itu kan janji, ya kan? Nah, ya kecuali tidak ada perjanjian memberikan hibah, gitu kan, ya kan? Kalau mau dikenakan pasal yang lain, misalnya melakukan penghinaan, bisa juga, ya jadi cemarkan nama baiknya, ya ini kan. Tapi saya kira itu akan memberikan keahlian, atau nanti kan harus dibuktikan di mana dia misalnya mau mencemarkan nama baik atau ini kan. Tapi yang saya kira yang mudah sih, saya kira hari-hari itu orang udah banyak ya, itu orang kalau buka cek kosong atau giro kosong, ya ini, ya kan, udah dikenakan penipuan. Dia udah tahu, karena kecuali dia nggak tahu, dia tahu kok nggak ada dananya. Nah, kalau misalnya dia perkirakan, oh iya dananya tadinya ada terus dipakai, atau misalnya ada komitmen orang mau memberikan pada tanggal yang telah ditentukan,
yang orang yang memberikan komitmen itu pihak ketiga tidak ini. Tapi itu jarang. Itu dia nggak bisa berkilah kayak seperti itu juga karena waktu menurut undang-undang perbankan, ketika dia membuka cek atau giro kosong, dia sudah tahu pasti harus ada dananya gitu loh, ya kan? Kalau tidak baru mengharapkan mau menginikan, dia nggak boleh membuka itu karena dia belum pasti ada ini. Jadi kalau menurut saya sih kena pasal 378 KUHP penipuan biasa aja gitu. Adakah pihak lain yang mungkin juga bisa terseret dalam kasus ini, melihat bahwa tadi ya ada beberapa pihak juga yang nampaknya ya harus diberikan ataupun mendapatkan informasi lebih jauh ataupun menjadi saksi dalam hal ini? Kalau saksi sih mungkin orang yang menyaksikan gitu. Nah, kalau misalnya ada pihak lain yang katakan kita nggak tahu maksudnya apa gitu ya, coba memberikan masukan, ya kan? Ya kamu lakukan aja, misalnya buka giro kosong. Tapi seberapa jauh orang yang pihak ketiga itu dianggap menyuruh, ya kan? Atau misalnya saya kira kalau dia di bawah tekanan atau apa, ya mesti dibuktikan gitu. Tapi menurut saya sih nggak ada orang yang menekan dia atau yang menyuruh dia gitu ya. Ya memaksa harus memberikan itu gitu. Ya kalau keluarganya Akiditio bisa membuktikan bahwa dia ditekan oleh pihak lain, ya bisa orang itu. Tapi bukan berarti Akiditio, keluarga putrinya Akiditio itu bebas, tidak, saya kira. Dia tetap. Nah kalau dipertanyakan ada pihak lain, ya pihak lain yang mana yang menekan dia atau yang membantu? Kita anggap membantu gitu ya. Menurut saya sih dalam ini ya tergantung ya pemeriksaan nantinya gitu ya. Tapi kalau berdasarkan info atau data yang ada di media yang ada, saya kira sih belum ada pihak ketiga lain yang bisa dilibatkan sebagai pelaku ya, tersangka. Ya katakanlah pelaku belum tentu tersangka ya, katakanlah yang melakukan itu. Nah kalau misalnya ada orang yang memberikan kesaksian bahwa almarhum ayahnya atau almarhum Akiditio itu adalah ini, saya kira sih ya dia memberikan testimoni itu kan bukan testimoni dalam kaitan pemberian itu gitu loh ya. Jadi menurut saya sih belum ada, menurut pendapat saya ya, belum ada pihak ketiga yang bisa dilibatkan sebagai pelaku penipuan. Oke. Anda sendiri dalam mengikuti kasus ini, Pak Kurdi, adakah memang mungkin kelainan kejiwaan sendiri yang dilihat atau seperti apa oleh pelaku? Begini, saya kira agak ini juga ya, karena kalau ada kelainan, begini kan, kelainan jiwa itu kan sebenarnya adalah hal yang menghapuskan atau ya menghapuskan tindak pidana. Ya maksudnya dalam keadaan orang yang jiwanya terganggu itu bisa tidak dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi menurut saya kalau dia sudah bisa menulis angka dengan bagus gitu ya, dengan teratur ya, itu di dalam kolom itunya ada nolnya sekian banyak, dia tanda tangan, dia berikan tanggal dan di mana tempat itu, saya kira sih nggak ada gangguan ya. Karena kalau orang yang gangguan jiwa itu nggak mungkin dia bisa melakukan membuka lembar atau mengisi giro itu. Kan giro itu kan ada bukunya, dia sobek, dia tulis kayak begini. Betul. Jadi menurut pendapat saya sih tidak ada kelainan jiwa yang bisa memaafkan atau bukan memaafkan, ya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Kalau orangnya gangguan jiwa kan menurut hukum pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Dia dikenakan, artinya perbuatannya terbukti tapi dia tidak bisa dipidana. Dan menurut saya sih sampai sejauh ini sih nggak ada hal itu yang melakukan kelainan jiwanya gitu.
Baik, Pak Kurdi terakhir, ini kalau terkait dengan donasi fiktif, kita tahu ini bukan kali pertama saja terjadi, tapi juga pernah terjadi sebelumnya. Dan tadi Anda katakan juga terkait dengan giro kosong atau cek kosong ini juga masalah ini sering sekali terjadi. Apa yang harus dilakukan tentunya untuk mengatasi hal ini ke depannya agar tidak terulang lagi? Begini, kalau memberikan donasi, ya kan, itu memang misalnya ada orang membuka rekening, ya kan, itu orang dikirim, itu kan tidak akan bisa adakan cek kosong, ya kan. Kalau misalnya hanya mau memberikan itu juga susah, ya. Misalnya saya mau katakanlah saya mau memberikan gitu ya, itu belum belum bisa dikenakan, paling dia dikenakan hukum perdata, ditagih. Tapi kalau misalnya ada kasus seperti ini, dia janji terus dia membuka giro kosong, itu ya udah penipuan. Nah, jadi kalau misalnya orang janji, ya kan, mau kasih, oke, mau kasih, tapi dia nggak, ini ya itu sifatnya perdata, ya kan. Atau kalau misalnya membuka rekening, transfer nggak ada masalah. Ini kan yang sering terjadi itu kan omdo aja kan, omong doang gitu kan, dia jadi ini aja. Nah, itu nggak bisa diapa-apa ya secara pidana ya. Kalau mau secara perdata dikejar asal ada pembuktiannya cukup ya bisa. Nah, kalau dalam kasusnya Akidi ini kan pembuktiannya cukup, dia dia lafazkan ya, jadi dia memberikan janjinya itu kan terbuka, banyak orang yang mendengar. Kalau cuman berdua aja akan bisa berkilah, dibilang saya nggak pernah ngomong gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya banyak orang dengar, pihak ada pejabat, ada staf yang mendengar, saya kira sih agak sulit juga menghindar dia bilang tidak pernah kasih janji gitu. Jadi saya katakan tadi lagi ada dua peristiwa hukum, satu peristiwa hukum perdata, satunya lagi hukum pidana. Baik, terima kasih Pak Kurdi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian pakar hukum pidana UI Kurdi Sitompul. Pemirsa, tetaplah di Berita 1 Prime Time, akan segera kembali sesaat lagi.